Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Segenap para kiai, para masyayikh yang kami hormati, semua yang hadir, semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan ilmu, keberkahan ibadah, keberkahan rezeki, keberkahan umur, dipanjangkan umur dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, khidmah kepada agama Allah. Kami sowan hadir di sini akan menjelaskan hubungan antara silaturahim dengan kiai, karena menjadi terminologi sowan ke kiai. Orang sowan ke kiai itu ada kata pengantar. Kiai pertama-tama kami silaturahim, yang kedua kami mohon doa, yang ketiga, yang keempat pasti dibuka dengan kata-kata kami sowan untuk silaturahim. Kata-kata ini sebetulnya diniatkan bahasa Indonesia, karena kalau silaturahim dengan bahasa Arab syariat, silaturahim itu khusus yang berhubungan dengan nasab. Tetapi kalau bahasa Indonesia, hubungan dengan nasab atau bukan nasab, silaturahim itu sangat familiar. Maka para santri sowan kepada kiai pasti dan sering, meskipun tidak semua, kiai pertama-tama kami silaturahim. Padahal bukan nasab dengan kiai. Sebagian ulama saya dengar menolak dengan kata-kata ini. Ada ulama, saya tidak menyebutkan nama, disowani oleh tamu kami datang tujuannya untuk silaturahmi. Beliau menolak kata-kata itu karena bukan famili kita, ziarah yang benar, bukan silaturahim. Nah, sekarang ini akan saya kaji dengan detail sowan kiai dan silaturahim dan halal bihalal. Kalau kita melihat ayat Quran
Setiap ayat Quran memanggil manusia dengan sebutan ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Ini teorinya ayatnya rata-rata makkiyah, tidak madaniyah. Jadi diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah. Maka belum ada ayat turun yang redaksinya misalnya yang lain-lain, tapi redaksinya masih ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Itu hampir seluruhnya makkiyah. Ketika manusia dipanggil oleh Allah dengan sebutan wahai segenap manusia, di situ ada ayat, di situ ada ayat syu'uban wa qabaila. Syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada Madura, ada Sunda, ada Jawa. Di situ goyahnya ketika ayatnya pakai ya ayyuhan nasu, goyahnya bukan silaturahim, lita'arufu, bukan litasidu. Karena ini hubungan manusia antar suku, manusia antar suku Jawa, Madura, Bugis, Batak, Sunda. Di situ Al-Qur'annya memerintahkannya bukan silaturahim, tapi lita'arufu, supaya saling mengenal. Makna mengenal lita'arufu, di situ ada redaksi musyarakahnya. Berarti Jawa menyadari dengan orang Madura, karena lita'arufu bukan lita'arifu. Madura menyadari tentang orang Jawa, orang Sunda menyadari tentang Bugis, Bugis menyadari tentang Batak dan sebagainya. Karena Al-Qur'annya lita'arufu, supaya saling mengenal, musyarakah, tafa'ala. Oleh karena itu silaturahmi itu menurut tinjauan Quran, kalau hubungannya itu genetik, hubungannya genetik turun Adam sebagai manusia, maka di situ adalah saling mengenal, bukan saling silaturahim. Ya. Ada satu kasus, Yai, di dalam kitab Uyunul Ahbar karya Ibnu Qutaibah. Beliau pengarang kitab Ta'wilu Mukhtalafil Hadis. Ada lagi Ta'wilu Mukhtalafil Quran. Ada 2 jilid, 1 jilid 1 jilid. Di dalam kitabnya Uyunul Ahbar,
Itu cerita beliau, ada orang Arab mau tenggelam di satu danau Bukhairah. Danau itu bahasa Arabnya apa? Bukhairah. Ada orang Arab mau tenggelam. Sudah, tolong. Ada orang lewat. Lalu orang lewat ini turun dari kendaraannya, bergegas melepas bajunya untuk berenang, menyeberangi danau untuk menyelamatkan orang yang akan tenggelam. Terus dicepatkan renangnya untuk menyelamatkan nyawa orang yang akan tenggelam. Begitu mau ditolong, sudah tinggal pegang tangan, insya Allah selamat. Tapi orang yang mau menolong itu tanya, saudara ini suku bangsa apa? Ini pernah terjadi di Arab. Mau menolong orang mati ditanyakan, kamu suku bangsa mana? Saya suku ini. Oh, kalau begitu bukan suku saya, mati saja kamu. Akhirnya begitu. Ini terjadi di kitab Uyunul Ahbar karya Ibnu Qutaibah. Dia tidak mau menolong kecuali dengan sukunya sendiri. Nah, penyakit ini namanya adalah ta'assub qabli, adalah fanatik kesukuan. Ta'assub qabli, asobiyah qabliyah, fanatik kesukuan. Bolehkah ini? Sangat dilarang oleh Al-Quran. Tidak boleh. Orang Arab harus menolong orang Jawa, orang Jawa harus menolong orang Arab, Madura harus menolong orang Sunda, Sunda harus menolong orang Madura. Gitu ya. Ini namanya bukan silaturahmi, tapi sesama manusia, lita'arufu. Yang kedua, ketika surat kita hitung Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu surat keempat. Ini teori-teori manusia ya. Fatihah surat 1, setelah Fatihah apa? Baqarah 2, setelah Baqarah Ali Imran, setelah Ali Imran An-Nisa. Jadi 15 juz yang pertama itu surat keempatnya Nisa. Itu dibuka ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Di situ juga menerangkan awal manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ketika ini diingatkan Adam Hawa. Begitu diingatkan Adam Hawa, dihubungkan silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi di situ ketika ini bukan wahai segenap manusia secara suku bangsa,
secara bangsa-bangsa dan suku bangsa, tapi diingatkan Adam dan Hawa. Kalau melihat Adam dan Hawa, hubungannya wal arham. Kalau melihat suku-suku bangsa, ta'aruf, saling mengenal. Tapi kalau melihat ini genetiknya adalah Adam dan Hawa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham. Penutup ayat itu wal arham. Berarti kita boleh mengatakan silaturahmi dalam arti sama-sama keturunan Adam dan Hawa, karena ayatnya itu tentang Adam dan Hawa ditutup dengan al-arham, dan itu diawali dengan wahai segenap manusia. Dan di surat keempat, ingat di surat keempat, kemudian kita hitung lagi surat keempat di 15 juz bagian kedua. Kalau 15 juz bagian kedua itu kalau kita hitung dari juz 16 itu kan sebagian masih ikut Al-Kahfi, maka kita hitung dari Maryam, kemudian Toha, ya kan? Kemudian Anbiya, kemudian Al-Hajj keempat. Di surat Al-Hajj itu juga ya ayyuhan nasu keempat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'at. Jadi hitungan 4 surat yang juz 1 sampai juz 15 itu surat An-Nisa, wahai segenap manusia ittaqu rabbakum. Kemudian 16 sampai 30 surat yang keempatnya juga ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Bedanya yang di surat An-Nisa adalah awal manusia, yang di surat Al-Hajj akhir manusia. Inna zalzalatas sa'ati kiamat. Beda. Tentang apa? Guncangan kiamat. Ini kita membahas silaturahmi halal bihalal dengan teori ulumul Quran, ya. Itu tentang takwa akhir manusia. Maka Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ar-Razi, kalau surat Nisa itu fil mabda, permulaan manusia, kalau surat Haji fil ma'ad, kembalinya manusia pada akhirat. Itu juga harus mempertahankan sebagai manusia takwa kepada Allah, yakni menolong manusia takwa kepada Allah itu bukan 1 jam 2 jam, sejak kita disebut manusia sampai kiamat. Itu kita tetap wajib tolong menolong sebagai perwujudan takwa kepada Allah dari awal kita disebut manusia sampai akhir manusia, yaitu kiamat. Inilah sebagai awal pidato saya. Saya belum pidato, baru pembukaan, baru bukaan. Subhanallah, barakallah. Ini nanti ulasan, jadi jelas ya. Jadi boleh ya kita mengatakan sowan ke kiai, kami kiai itu juga berpindah silaturahmi
Nomor 2, Kiai minta doa selepan saya semoga laris ya. Yang kedua, semoga bawang merah saya panennya banyak ya. Yang keempat, anak saya daftar polisi keterima Kiai. Yang kesembilan, insya Allah menantu saya mau bangun rumah. Yang ke-12 enggak bawa apa-apa orang, minta doanya itu 12 macam enggak bawa apa-apa. Subhanallah ya. Jadi kita silaturahmi ini jangan hanya sekali 2 hari, bukan. Kita tolong menolong, apakah itu Jawa, Madura, mohon maaf, meskipun NU atau Muhammadiyah. Saya pernah Jumatan mepet, waktunya mepet, naik mobil bersama orang, lewat masjid-masjid itu udah berhenti, padahal mepet waktu itu. Masjid itu udah mau Jumatan. Loh, Mas, Jumatan loh Mas, saya bilang gitu. Itu ada masjid. Ampun Yai, masjidnya biru. Cari masjid yang hijau. Waduh, akhirnya ini kalau saya keteruskan, lah nggak ada yang hijau biru terus. Kalau ngikuti orang ini jadi gak Jumatan nanti, gara-gara cari masjid apa yang hijau, jangan masjid yang biru. Itu saya pernah alami itu. Tapi ini yang gak dibenarkan ya. Kita ibadah masjid ya, kita asal masih bisa diterima sebagai ahli sunnah wal jamaah, Jumatannya masih benar, ya sudah kita Jumatan. Darurat di jalan, ketemunya masjid biru atau hijau, jangan begitu. Ada lagi begini, santri itu tidak mau Jumatan di desanya karena tidak cocok dengan kiainya. Ini gimana ya? Karena tidak cocok dengan kiainya, gara-gara program MBG-nya kedahuluan situ. Jangan. Kita ini soal ibadah takwa kepada Allah, memandangnya ini manusia. Maka dalam Al-Quran ada ilmu psikologi namanya ihsan. Kalau dalam ilmu psikologi namanya altruis. Altruis itu mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Al-Quran mengatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihi khassasah. Mementingkan orang lain, mengalahkan diri sendiri itu berat. Berat meskipun alim. Kalau nggak percaya, Anda ini alim, milih mana? Surat Quran atau surat tanah? Kalau dapat warisan dikit, dapatnya surat-surat Quran, doa-doa. Tapi dapat warisan banyak, tapi surat tanah, pilih mana itu? Berat loh ya. Ini soal isar memilihkan orang lain. Ternyata Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab ihsan, bab mementingkan orang lain,
Di situ Al-Ghazali memberikan beberapa paragraf contoh-contoh mementingkan orang lain. Di antaranya itu tentang kisah anjing di Turki, tepatnya di kota Tarsus, Turki. Ketika itu ada orang di kota Tarsus melihat anjing itu ngasih tahu kawan-kawannya untuk dari dalam kota keluar kota. Ada anjing satu ngasih tahu kawan-kawannya, akhirnya diikuti. Di situ disebutkan Imam Ghazali 20 ekor anjing, ishrun kalban, 20 ekor anjing keluar dari kota mengikuti anjing tadi yang ngasih tahu ada sesuatu. Ternyata begitu keluar kota ternyata ada bangkai. Ada bangkai, anjing pertama lihat, tapi dia tidak mau makan. Ingat teman-temannya, anjing. Jadi anjing pertama itu melihat bangkai, dia nggak segera makan. Dia ingat teman-temannya masih lapar, maka dia masuk kota ngasih tahu teman-temannya. Akhirnya teman-temannya 20 ekor anjing makan bangkai tadi. Anjing yang pertama tahu hanya melihat, tidak ikut makan. Padahal tuh yang tahu jalurnya proposal malah nggak dapat tuh apa. Ini luar biasa. Dia tahu jalurnya malah nggak dapat apa-apa. Mementingkan ustadz lain, mementingkan musola lain, mementingkan madrasah lain. Padahal dia tahu jalurnya mana, dia tahu. Inilah isar, kata Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali memberikan contoh dengan kisah anjing, itu namanya fabel. Kalau dalam kitab filsafat kuno namanya Kalilah Dimnah. Ada kitab tentang cerita binatang akhlak kuno. Itu kitab terkuno mungkin sebelum Rasulullah hadir. Itu kitab India, cuma dibahasakan ke Arab, ke Persia, ke Cina. Kuno itu dulunya bahasa Sanskerta. Ada kitab namanya Kalilah Dimnah, dulunya bahasa Sanskerta, itu mempelajari akhlak manusia dengan binatang. Saya dulu ngaji kepada ayah saya Kalilah Dimnah. Kalau dulu di Universitas NU di Solo, di mata kuliah Universitas NU di Solo, itu menjadi mata kuliah Kalilah Dimnah. Itu mempelajari akhlak manusia dengan binatang. Ternyata Al-Ghazali juga menyempatkan ngasih contoh tentang mementingkan orang lain dengan kisah anjing. Luar biasa. Satu itu. Ada lagi kisah, yaitu altruis yang sangat populer tentang perang Yarmuk. Sangat populer ini. Itu juga dikutip Al-Ghazali dalam Ihya, mementingkan manusia lain dalam yang enak-enak, pentingkan yang lain. Ketika perang Yarmuk, ada tentara muslim terhaus, dahaga, hampir terputus nafasnya. Dia merintih dengan suara kehausan. Maka ada seorang punya air minum, dikasihkan kepada tentara itu yang kehausan. Mau diminum, sebelahnya juga kehausan. Jangan saya, berikan sebelah saya. Diberikan sebelahnya,
mau diminum sebelahnya kehausan. Berikan yang satu saja, bukan saya. Akhirnya muter, akhirnya meninggal semua, gak ada yang minum. Kembali yang pertama meninggal semua, tidak ada yang sempat minum. Subhanallah, pernahkah kita menolong orang segitu? Menolong orang sampai mengorbankan diri sendiri, itu jarang. Itu kalau kiai dulu, masya Allah, luar biasa. Abah saya pernah sowan Mbah Manap Lirboyo, kata ayah saya, orang kaya wirai tingkat tinggi, istilahnya dunia gudak beliau lari. Apa ya? Tahu bahasa Jawa ya? Dunia gudak beliau melayu. Jadi digudak dunia, beliaunya yang nggak mau. Dan sekarang kita ini ndak gudak dunia ini gak gelem. Yang repot. Itu kalau Kiai Manap, Kiai Karim digudak dunia, beliau melayu. Itu ulama dulu. Maka ada satu kasus lagi Imam Ghazali di Ihya, ingat saya, yaitu sahabat mengantarkan kepala kambing, masakan kepala kambing, diantarkan. Begitu diterima satu sahabat, maka sahabat itu ingat, oh saya punya sahabat, punya teman jarang makan kepala kambing, aku antarkan ke teman itu. Berarti sudah 3 orang. Orang ketiga nggak dimakan. Saya kok punya teman yang jarang makan daging kambing, saya antarkan ke orang itu. Muter kembali yang pertama. Itu juga pernah diceritakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Nah, ini namanya ta'aruf. Bukan silaturahmi, tapi apa? Ta'aruf, dita'arufu, saling mengenal ini sebagai manusia. Nah, kemudian wal arham, lebih spesifik, yaitu silaturahmi, menyambung hubungan dengan kiai. Jadi begini, kalau kita dikasih makan sama orang, itu namanya kutul asbah. Kutul apa? Asbah, sabah. Sabah itu jisim, makanan fisik. Kutul asbah. Kalau kiai, kutul arwah, dapat ilmu dari kiai, dapat doa dari kiai, dapat nasihat dari kiai, dapat wasiat dari kiai. Itu namanya kutul arwah, makanan ruh. Ada ilmu, ada doa, ada nasihat, itu makanan ruh. Cuma dulu orang ke kiai itu memang senang dikasih ilmu, dikasih ilmu, dikasih doa, dikasih nasihat. Sekarang ini model baru, soal ke kiai itu mengajak bisnis bersama. Kiai ini terus dibodohi. Ini banyak kasus ini ya. Ini saya sampaikan ya, hati-hati jadi kiai. Kalau diajak bisnis orang, ojo gampang gelem. Banyak kiai dibohongi alumni itu banyak. Banyak ini. Banyak. Hati-hati. Bahasa Arabnya hati-hati apa? Kolbul kolbi. Saya begitu.
bukan ikhtiar ya, kolbul kolbi, hati loh, hati-hati nih, kolbul kolbi loh bahasa Arabnya. Ya. Maka banyak. Jadi silaturahmi, nanti saya kasih contoh. Silaturahmi ke kiai itu tujuannya minta teguran, minta nasihat. Nah, kadang ada orang silaturahmi ke kiai itu lapor-lapor, mengadu-ngadu orang. Ini kiai juga hati-hati, jangan mudah percaya. Alumni mengadukan aibnya alumni, kan ada ya gitu ya. Hati-hati kiai ya. Ada santri menceritakan aibnya mertua, aibnya ipar, aibnya orang tua, aibnya saudara, tujuannya mengadu. Tapi kiai harus bijak loh ya, karena itu bukan mu'azah, bukan musyahad, tidak disaksikan kita sendiri, tapi baru berita. Ada seorang ibu sowan ke kiai, sowan ke saya, seorang ibu marah-marah, sowan ke saya itu marah-marah. Kiai, kenapa kiai kok tega mengizinkan suami saya itu poligami? Itu pernah saya kaget, kapan ya saya mengizinkan suami ibu poligami, kapan ya? Saya ingat kok tidak berada tuh. Saya bawa buktinya kiai. Kiai telah memberikan ijazah doa poligami. Itu pernah ada tuh. Duh, doa apa bu? Ini saya bawa kiai, doanya dari suami saya dan cerita ini doa dari panjenengan untuk poligami. Maka ijazahnya dari panjenengan. Ini yang cerita siapa bu? Suami saya doa poligami, orang awam. Gini bu ya, coba saya lihat, oh lihat doanya apa ini. Begitu saya lihat, istighosah itu doanya. Itu doa istighosah, tidak ada doa poligami, cuma dia suaminya membohongi. Saya ikut istighosah ke Kiai Abdul Qayyum, dikasih doa poligami. Loh ini doanya, padahal itu doa Asmaul Husna. Subhanallah. Ini loh, hati-hati jadi kiai ya. Harus kolbul kolbi ya, harus kolbul kolbi, hati-hati. Ini ya ayyuhan nasu, yang pertama, yang kedua dan ketiga, ya kan? Ada tiga kan? Ya. Surat Al-Hujurat, An-Nisa surat keempat dari 15 juz pertama, Al-Hajj surat yang keempat dari 15 juz yang kedua. Ada lagi hubungan Idul Fitri dengan ya ayyuhan nasu. Di Al-Quran itu ada kata fitratullah, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Tapi ada lagi surat Fatir, surat Fatir yang membuat fitrah. Fatiris samawat wal ard, membuat langit bumi, membuat fitrah. Idul Fitri ada surat Fatir. Di dalam surat Fatir itu
ya ayyuhan nasu, dipanggil lagi ya ayyuhan nasu. Di surat Fatir berkali-kali ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. 3 kali dalam surat Fatir ya ayyuhan nasu. Jadi ya ayyuhan nasu dalam surat Fatir berapa? 3 kali. Ditambah tadi 3, sekarang ditambah surat Fatir ya ayyuhan nasu 3 kali. Kalau seluruhnya banyak. Yang ya ayyuhan nasu di surat Fatir sendiri sampai 3 kali, dan di 3 kali itu nanti kita hubungkan dengan dalil bihalal kepada guru. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallah. Kita sebagai manusia tidak dipanggil orang beriman. Ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan. Bukan ya ahlul kitab, bukan. Tapi ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallah, wahai segenap manusia, ingatlah nikmat Allah yang dari Allah langsung atau yang melalui wasilah manusia seperti kiai. Itu mengantarkan nikmat Allah melalui wasilah beliau kiai. Nah, gimana? Kita harus ingat nikmat Allah ini dari mana datangnya? Oh, dari kiai kita, dari guru kita. Mohon maaf, saya tidak niat pamer. Guru saya olahraga itu saya hormati sekali. Guru saya bahasa Indonesia saya hormati sekali. Bukan guru syariat. Guru saya matematika saya hormati sekali. Saya sebut-sebut kalau ngaji, ini guru saya dulu mengajar matematika, ini guru saya bahasa Indonesia, ini guru saya olahraga. Apalagi yang syariat, apalagi guru syariat, guru pengetahuan umum kita hormati. Ini guru menjahit. Mbak kakek saya namanya Khalil, punya istri Aisyah. Jadi kan nenek saya namanya Aisyah, itu punya adik kandung Mbah Abdul Salam Hajen yang punya anak pengasuh pondok Yambuk Putri, Yambuk Kudus. Jadi abahnya dengan ibunya ayah saya kandung ya, jadi ibunya bapak saya Aisyah punya adik Abdus Salam, punya putri mengasuh pondok Yambuk Kudus. Abdullah Salam ini pinter jahit, penjahit Ahlul Quran, alim Ahlul Quran. Adiknya, adik kandung nenek saya alim hafal Quran. Dulu rata-rata keluarga saya kalau menghafalkan Quran di Kiai Said Madura. Kiai Said Sabang ya. Nah, keluarga kami Qurannya itu di Madura. Kiai Said ya, Kiai Said ya, di Kiai Said Madura, Sabang. Nah, Mbah Abdullah Salam ini ulama Ahlul Quran, dia kerja menjahit. Suatu ketika datang di Semarang, ada orang namanya Pak Mustain, beliau aktivis NU di Semarang.
khidmah ke NU, khidmah ke kegiatan Islam. Pak Musta'id ini penjahit yang kelas, high class, penjahit yang kelas. Datanglah kakek saya, Batullah Salam, mengunjungi situ. Ini Batullah memberi ilmu, cara motongi jas. Coba, Batullah sendiri kakek saya, seorang ulama Ahlul Quran, motong-motong kain, cara membuat jas. Ilmu itu, kata Pak Musta'id ke saya, barokah sekali, sampai saya menjadi penjahit yang besar. Ternyata dapat dari Batullah bukan Quran tapi ilmu jahit. Ajib. Daud alaihissalam dikasih ilmu oleh Allah, wa 'allamnahu sun'ata labus, dan aku berikan ilmu kepada Daud membuat baju, sun'ata labus. Jadi kalau Anda punya ilmu penjahit dapat dari guru, hormati itu, karena itu sebagai pengantar mendapatkan rezeki yang halal. Paham ya? Jadi bukan hanya apalagi syariat, ngaji, apalagi tasawuf, apalagi ngaji Quran, tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih. Wah, lebih-lebih itu harus dihormati. Ini bukan ilmu apa ya, ukhrawi ya, ilmu-ilmu yang untuk kebutuhan duniawi. Itu saja kita hormati sebagai perantara nikmat kepada kita. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatullah. Yang kedua, di surat Fatir ini untuk menjaga kefitrian. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Manusia yang fitri, halal bihalal sejati, manusia yang tidak tertipu dunia dan setan. Oh itu, mau fitri-fitrian, mau halal bihalal yang sejati, tidak tertipu dunia dan setan. Subhanallah. Adakah orang yang halal bihalal tertipu dunia dan setan? Oh ada. Contohnya apa? Tidak pernah ke masjid, tidak pernah jamaah, sama sekali tidak pernah dekat Allah. Begitu motornya baru, jamaah terus, karena motornya baru. Begitu motornya udah agak lama, nggak pernah jamaah lagi. Loh, ini aneh. Ada lagi yang suan ke kiai nembe bangun ke kiai, paham ya? Kiai pondoknya baru bangun ya kiai. Iya, kalau orang Jawa, kiai Jawa di daerah, iya cung, tahu cung ya. Kiai Jawa kan ya, panggil santrinya, iya cung. Masya Allah, damel nopo kiai, bikin apa kiai? Iki asrama karo madrasah. Masya Allah kiai, insya Allah saya ikut mikir kok kiai. Alumninya ini, insya Allah saya ikut mikir kiai. Hari raya Khol datang lagi, kulo tasih mikir kok kiai. Sampai bangunan selesai, dia itu mikir terus. Ada orangnya, ada orangnya.
banyak ya. Jadi apa ya, busa basi di depan kiai yang nggak ada niat nyumbang. Coba kok insya Allah saya ikut mikir kok kiai, insya Allah saya ikut bantu. Ini subhanallah, ini kata Al-Quran, kasarabin biqi'an yasabhud dum'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a. Itu fata morgana, ya kan? Fata morgana. Ada lagi gini, ada lagi kiai ya. Kiai ada alumni nyumbang dilalah itu orang sugih. Kiai insya Allah kula kirim 50 sak semen ya. Yang satu itu tidak nyumbang tapi bisa ngomong. Wong alumni sugih kok nyumbangi mau 50 sak semen. Dewe gak nyumbang, dia nggak nyumbang loh ya, nggak nyumbang, cuma itu maido sing nyumbang. Lah iya sugih koyok ngono kok terima hanya 50 sak semen. Ngapunten Yai, kula gak sugih Yai, kula cukupi sedaya Yai. Seandainya kula gadah duit Yai, kula bangun sedaya Yai. Seandainya saya punya uang. Lah ngomong gini kok bisa? Ada loh orang seperti itu, ada ya. Kata Al-Quran yang mengatakan ada. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina bis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Yaitu orang kalau kepethuk orang yang nyumbang banyak masih dia gunjing, wah nyumbang wakeh pamer, nyumbang hanya segitu kaya raya. Kalau nyumbangnya sedikit masih dia gunjing, lah ya nyumbang mau sidik alung ra usah, daripada sidik mending gak usah loh. Tapi dia gak nyumbang loh, ada seperti itu ya. Ini ternyata masuk dalam data munafik, termasuk data-data sifat munafik, karena cuma bicara-bicara. Ada lagi dia tidak nyumbang apa-apa. Perjuangan agama seorang kiai, bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, tertatih-tatih. Loh, dia itu tidak nyumbang, bos gak nyumbang, usulnya banyak usul. Wah nyuwun sewu kiai, baiknya keramiknya gini kiai, nyuwun sewu kiai, baiknya seperti ini. Ya cuma usul tak ada dari itu ya. No. Ini haram muntahal jumuk, minimal makruh boleh tuh. Tidak boleh usal-usul nggak ada amalan yang nyata, cuma apa usal. Wah ada seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Kiainya kiai lugu ya, cuma pokoknya berprasangka baik terus gitu ya, prasangka baik. Jadi itu ternyata Al-Quran mengatakan itu orang tertipu daya oleh dunia. Kalau saya sih macam-macam, saya ini ngampung Pak, Kiai di Lasem itu kiai hidup dengan ya gimana, nggak bisa enggak ya, karena Kiai di Lasem itu tetangganya itu Cina. Kalau di Jember Mbah Siddiq itu lahir Lasem, lahir ulama-ulama besar, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Mahfud Siddiq,
Kiai Abdullah Siddiq, Kiai Abdul Halim Siddiq sampai melahirkan Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan seluruh tokoh-tokoh itu Lasem semua, darah Lasem semua. Siddiq. Kemudian Talang Sari itu kakek saya, Dadovir, itu Lasem juga. Lasem juga Talang Sari, Jember, ya. Yang mendirikan Stein Universitas UIJ ya. Ya, itu yang didirikan kan Badovir, termasuk Badovir. Kakek saya. Itu di Lasem, gurunya Ki Mahrus yang punya Jausan. Ya, namanya Mbah Mustafa. Itu kan Lasem. Kalau di Tilirboyo Jausan ya. Jausan. Itu kan Lasem. Tetangga saya. Itu di Lasem itu kiainya 50 orang nggak punya pondok. Yang punya pondok cuma 4 atau 5, kecil-kecil pondok. 50 itu alim-alim nggak punya pondok di Lasem. Nggak punya pondok. Yang punya pondok cuma 4, 5 ya pondoknya yang kecil-kecil ini, tidak seperti Jawa Timur. Tapi alim-alim itu 50 orang. Ada mertuanya Kiai Fakih Langitan, kan Lasem juga. Itu namanya Kiai Bisri. Alim sekali itu mertuanya Kiai Fakih Langitan. Sebelah rumah saya persis. Jadi rumah saya Kiai Fakih Langitan persis satu bagian. Itu alim, tidak punya pondok, tapi alim. Sebelahnya lagi Kiai Ali Maksum Krapyak, Jogja. Itu juga Lasem. Lahir Lasem. Sebelah saya. Seberangnya lagi Kiai Miftahul Ahyar, mertuanya saya Mas Duki, Lasem juga. Itu 50 ulama tidak punya pondok. Yang punya pondok cuma 4 atau 5. Itu pun pondoknya kecil-kecil. Termasuk gurunya Ki Mahrus tidak punya pondok, musola. Orang alim, hafal Quran, wali. Jadi dulu itu Masya Allah, orang berilmu itu tidak tidak ada syahwat untuk dijadikan gini-gini, tidak ada syahwat. Itu dulu. Sampai di Lasem itu ada ulama Mahapunten, kalau baca kitab itu selalu salah. Tapi kalau muradnya selalu benar. Jelas? Ada. Jadi ulama-ulama besar kalau nggak paham tanya sama dia, Mbah, gimana ini maksudnya kitab ini? Oh maksudnya gini. Tapi kalau beliau baca salah. Ada di Lasem gitu. Wali dia wali ya. Ayah saya itu bilang orang-orang karomah itu. Mocone kitab keliru, tapi kalau menerangkan maksudnya benar. Jadi dibutuhkan ulama-ulama besar, ya. Kalau maksudnya gini apa Mbah, terus diterangkan beliau. Tapi beliau terangkannya benar. Nek mocok keliru. Ada. Ya. Ada lagi tetangga saya itu namanya ada kiai namanya Kiai Waltakun. Karena seumur hidup dia hanya menyampaikan ayat waltakum minkum ummatun. Tidak pernah menyampaikan ayat lain. Khotbah Jumat itu Idul Fitri, akikah, berangkatkan jenazah, ya, ada kelahiran, acara apa saja, waltakum minkum ummatun. Terus itu. Akhirnya dipanggil kiai-kiai Lasem, Kiai Waltakun. Ada di situ. Jadi Masya Allah itu nggak punya pondok, tapi alim-alim. Ini karena ulama, saya bayangkan sampai sebanyak itu ulama, termasuk Mbah Siddiq, terus hijrah ke Jember. Kiai Abdul Hamid Pasuruan lahir Lasem, beda desa dengan saya, terus pindah ke
Rasulullah. Kiai Kusyairi juga darah lasem, iya kan ya? Kiai Kusyairi mertuanya Kiai Abdul Hamid. Jadi ulama-ulama besar, tapi tidak ada syahwat dunia sama sekali. Nah sekarang ini enggak, tidak punya ilmu kepingin jadi ulama, aneh kan? Bagaimana ustadz hukumnya ini haram, bagaimana hukumnya ini halal, yang nggak tahu apa-apa. Kok bisa ya? Dulu orang alim-alim gak punya syahwat dunia, sekarang ini orang gak berilmu kok syahwat jadi ulama ya. Aneh sekali, aneh sekali. Apalagi kalau ustadz travel umroh, subhanallah. Pokoknya dalilnya satu, laisal jaza illal jannah. Umratun ila umratin, ya, umrah Ramadan kafaratun, penghapus dosa. Yes, pokoknya cerita-cerita hadis itu. Tidak mau menerangkan hadis orang haji yang ditolak Allah. Oh nggak berangkat, nanti orangnya nggak jadi umrah nanti malah. Ya. Pokoknya laisal jaza ilal jannah. Jadi subhanallah, subhanallah, ternyata kita jangan tertipu dunia itu, dan lagi jangan tertipu setan. Masya Allah, setan itu ada satu kitab namanya Ajaibul Mahluqat wa Gharaibul Mawjudat, karya Al-Qazwini. Di tepinya Hayatul Hayawan Lid-Damiri, ada kitab Hayatul Hayawan Lid-Damiri, tepinya itu Ajaibul Mahluqat wa Gharaibul Mawjudat. Itu menerangkan macam-macam hantu, ya, tentang hantu-hantu, ya, tentang macam-macamnya hantu. Kata Rasulullah dalam hadis di Jamus Sahih, kalau taghawwalatil ghilam, hantu kelihatan, setan, gendruwo, ghul itu gendruwo, hantu, maka bacakan adzan, lari. Ada gendruwo, bacakan adzan, lari. Nah persoalannya sekarang ini yang jadi setan tuh yang baca adzan. Gimana larinya? Subhanallah. Itu hadisnya kan kalau ada setan bacakan adzan, setannya lari. Dalam hadis sahih durat, ngentut setannya kalau ada adzan, ngentut besar ya, durat, ngentut besar. Persoalannya yang jadi setan itu yang baca adzan. Ada hadis lagi, kalau ada kebakaran padamkan dengan takbir, ya kan? Atfiul harik bit takbir. Redaksi hadisnya saya lupa, tapi intinya, substansinya adalah atfiul harik bit takbir, padamkan kebakaran dengan takbir. Persoalan sekarang ini orang membakar dengan baca takbir. Kan beda itu. Jadi kebakaran dipadamkan dengan takbir. Lah ini enggak, membakar dengan baca takbir. Subhanallah, subhanallah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah menggunjing seseorang, tapi gunjingan itu menjadi nasihat besar bagi saya, tetapi ini sulit diamalkan untuk kalangan kita.
Ceritanya begini, Basim Asari, rawinya mutawatir karena ayah saya sendiri. Ayah saya dipanggil Basim, ayah saya Kiai Haji Mansur. Ayah saya itu angkatan dengan Kiai Ahmad Siddiq di Tebuireng, dengan Kiai Johari Kencong, itu satu angkatan. Kiai Johari punya adik Madah, itu istrinya ibu kandung saya, adiknya ibu kandung saya, lahir Gusat NU ya, pengurus NU Jember ya, Kencong ya, atau Jember tuh Harusat Gusya itu ibunya dengan ibu saya kandung, sedangkan ayahnya dengan Kiai Johari Kencong kakak beradik. Basim As'ari itu cerita ke abah saya Mansur, ayah saya namanya Mansur. Ono Kiai Mansur Krene, saya nggak mau nyebut namanya karena ini ulama besar, ulang soleh, wirai, masih dikelirukan oleh Basim. Orang soleh, wirai dan ulamanya ini yang dirasani ini. Basim bukan niat ghibah yang dicela Allah, ghibah yang dicela syariat, tapi tahu ayah saya itu juga nanti calon ulama, akan ditanamkan, itu harus ditanamkan segera. Jadi Mansur ono tamu Kiai A mau bangunkan pondoknya gurunya, bukan pondoknya sendiri. Berarti Kiai A itu juga bukan duniawi, minta sumbangan untuk bangunkan pondoknya keluarga gurunya. Tetapi kata Basim As'ari, beliau ini matur ke saya, Basim, panjenengan kula suwun nyumbang sekian. Nah ini panjenengan, karena kiai itu sudah mengukur kemampuannya Basim As'ari. Panjenengan, ini fakta loh, sahih, karena beliau Basim cerita ke ayah saya. Nganu apa iku panjenengan Basim kula suwun nyumbang sementen. Apa kata Basim? Ini jawabannya ini sulit untuk dipakai kita. Nyuwun sewu Kiai, setahu saya yang ada nisabnya itu hanya zakat. Nisab hanya zakat. Kalau harta sekian, panen sekian, maka sodakonya sekian. Lah nek sodako sunan itu nggih boten-boten nisabe. Coba ini sodako sunan itu ya tidak ada nisabnya, nominal harus sekian. Tidak ada. Lah ini kok ada nisabnya gimana? Masya Allah, ya bingung kiainya tadi. Padahal kalau sekarang biasa loh ini, nggak mikir nisab, mikirnya MBK dan merah putih. Masya Allah, Basim ini menegur ulama itu. Itulah Basim, tidak terpesona dunia, luar biasa. Yang terakhir, ya ayyuhan nasu dalam surat Fatir, kan 3 ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, ingatlah kalian semua ini fakir kepada Allah. Fakir kepada Allah. Begini ya. Kalau madrasah diniyah, ada madrasah diniyah, jangan disingkat Madin ya, tidak baik.
Maknanya madin itu banyak hutang. Dana yadinu tainan fawadain wadaka madin asluhu madyun. Subhanallah. Madrasah diniyah jangan disingkat madin. Maknanya madin itu suka hutang. Akhirnya ustadz-ustadznya kredit semua. Jangan disingkat madin ya mulai sekarang ya. Tidak baik ya, ya sobat sadiniyah. Kalau madin itu kan isim maf'ulnya dana yadinu dainan. Coba kamu lihat baca kalau ngaji fikih bab den. Nanti dain madin ya kan. Kalau madin mesti orang hutang ya kan. Dan sekarang menjadi apa? Singkatan madrasah apa? Diniyah. Waduh. Jangan ya, jangan. Namun saya punya majlis taklim ngaji, ustadz-ustadznya alumni pondok salaf semua, orang baik-baik. Mau bikin majlis, namanya saya salahkan. Nyun sewu yai, mohon izin kami mau bikin majlis taklim ngaji kitab. Seustadznya semua alumni salaf. Pondok-pondok salaf bagus, kitab-kitabnya bagus. Niki mau dikasih nama kiai majlisnya ini, namanya Al-Ata. Al-Ata itu kalau dibaca langsung Lata, nama berhala. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Akhirnya saya suruh ngeralat, jangan mumpung majlis taklim kok Alata, itu kan nama berhala ya kan ya. Jangan Alata kan mirip berhala. Akhirnya saya minta jangan pakai ini, jangan. Nanti saya buatkan. Jadi nanti habis ini saya mau buatkan nama majlis taklimnya. Pengusaha besar ngundang santri-santri yang pintar kitab disuruh mulang ngaji. Yang punya pengusaha besar. Cuma saking awamnya ustadz-ustadz ini juga nggak berani ya ngasih nama apa Al-Atta, tapi pengusahanya ini orang baik sekali, baik, terus minta ya pokoknya saya manut kiai dikasih nama apa yang paling baik. Loh. Kita ini butuh Allah, antumul fuqara'u ilallah. Cuma gini ya Pak, matur nuwun ning Gusti Allah dan matur nuwun ke orang itu ekspresinya lain. Jenengan kula bar mangan iwak bader ya paling alhamdulillah, bar ngombe degan alhamdulillah, bar mangan tempe alhamdulillah, cuma sekali. Tapi kalau ada orang mengantarkan uang 2 juta ngasih ke kamu, Masya Allah, matur nuwun, jazakumullah khairan, matur nuwun. Lupa Allah, ingatnya orang itu terus. Jadi matur nuwun iki bolak-balik karo orangnya tadi. Jangan gitu. Tapi tetap kepada Allah. Karena ini fakir kita itu kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Ini ada cerita Pak Hasyim Muzadi ke saya. Pak Hasyim Muzadi kurang cerita ke saya, di Jakarta beli lampu kuno, yang jual itu orang Madura. Yang jual orang mana? Madura. Pak Hasyim Muzadi mampir ke toko lampu kuno yang jual orang Madura.
Pak, orang Madura ini kan hampir rata-rata NU, Pak. Kok nggak tahu Pak Haji Muzadi? Ya, ini aneh loh Pak ya. Pak Haji Muzadi kan ma'ruf ya, ketua PBNU ya. Lu sampai nggak tahu, ini Haji Muzadi nggak tahu. Soalnya urusannya udah lampu terus. Cari apa Pak? Lampu kuno. Oh ada, banyak lampu kuno. Kuno. Akhirnya ditunjukkan sama penjual lampu Madura. Ini Pak, kuno Pak. Kuno Pak. Harganya berapa? 2,5 juta. Saya masih ingat saya 2,5 juta kata Pak Haji Muzadi. Setelah dilihat Pak Haji, Pak, ini bukan lampu kuno Pak ya, baru model kuno. Lampunya ini bikinan baru, cuma modelnya yang kuno. Yang saya cari itu yang kuno asli Pak, yang 50 tahun 30 tahun, pokoknya yang kuno asli. Kata orang Madura, Bapak beli aja pakai 50 tahun jadi kuno. Kata orang Madura tadi, Bapak beli aja, nanti dipakai 50 tahun kan lama-lama jadi kuno. Subhanallah. Madura ini ya. Akhirnya Pak Haji Muzadi ini Masya Allah ya, beli orang cerdas ya. Oh kalau gitu saya beli 2,5 juta, lunasnya sampai kuno. Ya nggak kurang akal kayak gitu ya. Itu Pak Haji Muzadi cerita ke saya. Oh Masya Allah, luar biasa. Ada lagi, tapi ini yang orang Madura cerita ke saya. Saya tanya, kerjanya apa Pak? Di Mekah adzan Kiai. Oh, adzan. Kok bisa adzan Pak? Gini, pokoknya di negara mana saya nggak sebut dah. Pokoknya di negara Arab adzan saya. Kok bisa adzan? Penjenengan bukan warga asli kan? Bisa dia adzan. Nah, gimana caranya? Jadi warga negara asli itu yang harus adzan. Orang luar nggak boleh adzan. Gajinya itu 12 juta. Berarti berapa? 4.000 real. Ini cerita saya orang Madura loh ya, ini ya. Apa adanya ini juga. Gajinya muadzin di negara Arab tadi 4.000 real. Cuma yang adzan itu pales. Yang orang Arab aslinya sudah digaji sama pemerintah 4.000 real, 12 juta. Males gak pernah ada. Tidur nggak berantem, bingung enaknya cari siapa. Ketemu orang Madura, kamu punya mau adzan berapa? Yang berapa tadi? Yang 500 real aku kasihkan kamu, berarti 2 juta. Siap, orang Madura siap. Jadi orang Madura itu yang ada dikasih 2 juta rupiah. Orang Arab tadi 10 juta bersih, nggak punya adzan apa-apa. Bohongi kamu, kan bohongi. Tapi tidak semua orang Madura begini. Ini kebetulan satu orang cerita ke saya, lainnya enggak. Nah, jadi
saya dapat 2 juta dia, 10 juta dia. Loh, dia berarti nggak adzan? Nggak pernah adzan dia. Dapat 10 juta bersih, nggak pernah adzan. Yang adzan saya, tapi saya lumayan dapat 2 juta. Ini berarti kan membantu orang bohong, ya bang? Tidak boleh. Kata orang Arab yang kita nggak enak lagi. Kita bisa bohong-bohong gini nih, ketularan Indonesia. Kayak ini loh, kata-kata ini yang nggak enak. Katanya ketularan apa? Indonesia. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan. Indonesia ini orang baiknya masih banyak ya. Subhanallah. Jadi inilah tentang kita butuhnya pada Allah. Maka dalam mencari ilmu rezeki harus tata krama dengan Allah, termasuk jangan bohong-bohongan. Karena itu adab fuqara ilallah. Adabnya butuh kepada Allah. Jangan aneh-aneh. Ada lagi loh, ini saya cerita ya, apa adanya ya. Orang punya rumah mau dijual nggak bisa laku karena lagi disewa seseorang Madura. Orangnya dengan saya baik orangnya. Kalau ada orang mau beli rumah itu gagal. Kenapa? Orang Madura tadi yang nyewa sudah betah di situ. Dia daripada nanti dijual orang saya malah keluar. Dia bikin seperti kuburan di belakang rumah. Seperti apa? Kuburan. Ada patoknya. Jadi kalau ada calon pembeli lihat rumah itu, terus ditunjukkan kuburan. Bapak mau beli rumah ini, apa enggak takut ini ada kuburan? Lihat. Itu juga alumni pondok loh, alumni pondok juga. Subhanallah. Tapi tidak semua orang muda itu hanya oknum. Coba oknum kalau 1, 2, 3, 40 oknum ya, jadi akonim beberapa oknum. Akonim ya. Maka kita ini butuh kepada Allah. Kalau cari rezeki biar barokah, jangan ada bohongnya ya. Jangan ada bohongnya. Jujur biar barokah. Loh, biar barokah. Insya Allah barokah. Ini yang bisa saya sampaikan, menjaga fitri yang terakhir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Itu 3 kali ayat ya ayyuhan nasu di dalam surat Fatir. 3 kali. Jadi ini berapa? 6 ayat ya. Ya ayyuhan nasu An-Nisa, Al-Hajj, Al-Hujurat, ya Al-Hujurat ya. Betul ya, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat kemudian Al-Fatir, Fatir 3 kali ya. Subhanallah, berarti 6 ayat. 6 ayat ya ayyuhan nasu, 6 kali kita dipanggil Allah sebagai manusia. Inilah yang bisa saya sampaikan. Pidato jangan lama-lama, makruh ya, makruh guladah ya, jangan lama-lama ya. Subhanallah. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ahrijna min adh-dhulumati ilan nur
ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah lana wa lahum fathal futuh nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin tahassunna bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ya lasem ya. Jadi di Lasem itu kiainya 50, yang punya pondok cuma 4 atau 5, tidak ada yang besar-besar, dan orangnya itu faqih, betul-betul alim. Jadi 50 ya, jejer-jejer gitu. Mau ngaji apa, kiainya nggak punya pondok. Mau ngaji Jawabul Jawabe, mau ngaji Muhadzab, mau ngaji Makhali, mau ngaji Ihya, tinggal pilih. Di kampung-kampung orang-orang alim dulu ya, dulu. Kata Said Muhammad Mekah, jadi kasih tahu kita Purworejo, cerita ke saya. Kata Said Muhammad pada tahun 50-an di Mekah itu satu zukok satu gang lorong. Di Mekah itu satu lorong itu 28 ulama besar dulu. Sekarang sudah mungkin satu kecamatan cuma berapa. Dulu satu lorong tuh ulamanya 28. Mekah dulu. Subhanallah. Maka kalau ditanya siapa orang alim? Orang alim itu yang baca kitab, guru madrasah, baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, baca Fathul Wahab, baca Alfiyah. Itu orang alim. Yang pidato-pidato, oh belum tentu itu pidato, belum tentu orang alim. Yang namanya orang alim itu ya yang ngajar Fathul Mu'in, yang ngajar Waraqat, yang ngajar Quyat, itu orang alim. Ngajar nawu, ngajar sorob, ngajar usul, ngajar mustalah, itu orang alim. Kalau itu orang alim. Kalau yang pidato-pidato bukan, belum tentu orang alim. Pidato ya, tapi belum tentu orang alim. Apalagi yang memviralkan diri itu, malah ada ya. Jadi kalau kamu dengan guru ngaji, guru madrasah di pondok harus lebih hormat, tuh ya, saya pesen ya, karena itu orang alim, ya itu namanya orang alim. Ngajar kitab, takrib, bajuri, ya, Is'atul Rafiq, Sulam, itu orang alim, ya itu namanya orang alim. Kalau pidato belum lah ya, khutbah namanya, penceramah, bukan ulama, tapi apa khutbah. Jangan salah ya. Ini kadang-kadang gini, kadang-kadang itu panitianya itu juga salah. Acara yang kelima, acara yang kita tunggu-tunggu adalah acara inti, mau'idhah hasanah. Kata-kata ini jangan, nanti yang tahlil jadi nggak inti. Ya enggak, nasihatnya siapa jadi nggak inti, qiraah juga nggak inti. Acara yang kita tunggu-tunggu adalah acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti. Saya sering tegur, saya sendiri juga malu. Waduh, ini dah sepertinya yang inti cuma yang pidato saja, lainnya ndak inti. Kalau cari kata-kata itu gini, acara yang kita tunggu-tunggu adalah acara inti, adalah sound system sama teratak. Nggak ada sound ya nggak ada pengajian. Ya kayak kalau mau cari inti-intinan itu sound, apapun pengajiannya kalau soundnya nggak nyala ya tetap apa? Kacau enggak ya? Jadi yang kita tunggu-tunggu mana yang kita tunggu-tunggu? Soundnya dulu atau penceramahnya dulu? Ya sound dulu. Ya kan ya? Yang ditunggu-tunggu adalah tukang sound dulu. Karo teratak ya.
Itu kalau drone-drone itu ya ada yang lainnya yang terbang-terbang itu. Di Iran itu rudalnya luar biasa, tapi di Indonesia rudal itu ringan, hanya warung bakso rudal. Kalau di Iran rudal kok sampai ratusan miliar. Di Indonesia itu murah kok, rudal tuh murah, wong bakso rudal ya kan? Ada nggak bakso rudal ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.